Di dalam Al-Quran dan hadis, menuntut ilmu itu sangat-sangat penting. Ayat yang paling pertama Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sumpah pertama Tuhan yang turun sesudah ayat itu ialah Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskan. Luar biasa. Itu simbol ilmu pengetahuan. Orang yang menguasai ilmu pengetahuan itu disebut ulama, jamak daripada alimun. Nah, apa yang dimaksud ulama di dalam Al-Quran? Kita sering mendengarkan di dalam ayat Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hambaku ialah para ulama. Siapa yang dimaksud ulama di dalam konteks surah Al-Fatir ini? Kalau kita lihat dua ayat berturut-turut yang menutup ayat ini, kemudian Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah berbicara tentang masalah kosmos, fisika, alam semesta, alam raya. Di situ juga Allah berbicara tentang biologi. Allah juga berbicara tentang kimia. Setelah berbicara seperti itu lalu ditutup Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut di antara hambaku itu adalah para ulama. Nah, selama ini kita seringkali menganggap bahwa ulama itu adalah orang yang menguasai ilmu-ilmu agama, sedangkan menguasai ilmu-ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu-ilmu sumber itu ya, ilmu-ilmu dasar itu seolah-olah bukan ulama. Padahal di dalam Al-Quran itu yang dimaksud al-ulama, jamak daripada al-alim, ialah orang-orang yang menguasai disiplin ilmu. Semakin dalam pengetahuan seseorang, maka semakin dekat dan semakin takut ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengaku ilmuwan, profesor, doktor atau kiai haji, tapi tingkat ketakutannya kepada Allah itu kurang, maka itu tidak termasuk ulama. Cara kita mendekati Allah itu bukan dalam pengertian takut terhadap Allah. Karena redaksi yang digunakan Al-Quran itu khasya, bukan khaufun. Ini hebatnya bahasa Arab. Kalau takut terhadap ular, singa, harimau, itu Allah menggunakan atau bahasa Arab menggunakan khaufun. Kalau ingin selamat, jauhi objek yang menakutkan itu. Tapi kalau takut dalam pengertian khasya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malah justru Allah menggunakan khasya. Caranya untuk selamat, dekati objek yang ditakuti. Kalau ingin selamat, dekati Allah. Karena kalau kita menjauhi Allah pasti akan celaka. Itu takut juga, tapi takut itu proteksinya ialah dekati Allah. Itu khasya. Mari kita menjadi orang yang alim dan ulama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.